Halo guys, di sini saya mau menjelaskan cara menggunakan atau menghubungkan hidden camera atau Spicam Powerbank H8 ke handphone Anda. Pertama-tama download aplikasi HDIPSCAM di Play Store atau bisa juga klik link yang saya cantumkan di deskripsi. Setelah di-download, buka aplikasi HDIPSCAM. Setelah aplikasi terbuka, klik pada tulisan To Add. Kemudian klik Next Step. Lanjut klik pada tulisan Connected Device AP Hotspot, dan Anda akan diarahkan otomatis ke settingan Wi-Fi pada handphone Anda. Akan muncul jaringan yang tersedia yaitu AP Hotspot dari Wi-Fi Powerbank H8, di mana untuk AP Hotspotnya terdeteksi dengan nama Hotspot DK-401A1F. Lanjut dengan koneksikan Wi-Fi ke hotspot tersebut. Setelah itu kembali ke aplikasi HDIPSCAM. Tunggu sampai terhubung dengan device Powerbank H8 Wi-Fi dengan keterangan di atas, One Device Phone, di mana akan muncul alamat IP device Wi-Fi Cam H8. Setelah itu klik pada IP yang terdeteksi, kemudian akan muncul dengan nama Default Camera, yang dapat Anda rubah, dan di bawahnya terdapat device serial number dari Powerbank Wi-Fi H8. Setelah itu klik pada tulisan Add Device. Dan selamat, handphone Anda sudah terhubung dengan Powerbank H8 Wi-Fi kamera. Nah, sekarang kita hubungkan dengan Wi-Fi yang ada di rumah kita, agar apabila kita tinggal di rumah, Powerbank Spicam ini dapat kita pantau dari mana saja dan kapan saja dengan handphone kita. Pertama kita klik pada tombol setting yang berwarna hijau. Di sebelah tulisan kamera, kemudian lanjut klik pada tulisan Wi-Fi Settings. Tunggu sebentar, akan muncul Wi-Fi yang ada di rumah kita. Kemudian klik pada Wi-Fi Anda yang terdeteksi. Setelah itu Anda tuliskan password Wi-Fi tersebut. Pastikan password Anda tertulis dengan benar. Setelah password sudah terisi, klik pada tulisan Join In yang ada di kanan atas berwarna merah. Setelah itu tunggu device terkoneksi ke Wi-Fi Anda. Dan selamat, Powerbank Wi-Fi Cam Anda sudah terhubung ke Wi-Fi di rumah Anda. Anda juga dapat menyambungkan Wi-Fi ke hotspot handphone kedua Anda, pastinya dengan cara yang sama seperti penjelasan saya tersebut. Sekian tutorial ini saya buat, semoga dapat dimengerti dan dipahami. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan apabila ada penjelasan yang belum dimengerti silahkan tuliskan di komentar. Pasti akan saya jawab. Sekian dan terima kasih.